Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rizky Tia Utami pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang B, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai ideal yang bersifat mendasar dan masih abstrak. Nilai yang bersifat mendasar tersebut harus dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, persoalannya sekarang ialah bagaimana cara Pancasila dapat efektif berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, menurut Alfian, ada 4 faktor yang dapat menjadikan suatu ideologi tetap dapat bertahan dan menjadi ideologi yang tangguh. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, ideologi tersebut berisi nilai dasar yang berkualitas. Yang kedua, ideologi tersebut dipahami dan bagaimana sikap dan tingkah laku masyarakat terhadapnya. Yang ketiga, masyarakat mampu mengembangkan pemikiran yang relevan tanpa menghilangkan jati diri dari ideologi yang dimaksud. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ternyata, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, penerapan ideologi Pancasila mengalami dinamika atau pasang surut. Tidak serta-merta nilai-nilai Pancasila dipraktikkan secara ideal sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita bahas yang pertama, Pancasila di dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Nah, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Indonesia telah mengalami beberapa pergantian undang-undang dasar. Pergantian undang-undang dasar yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Undang-undang ini berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, yang keempat, sejak 5 Juli 1959, Dekret Presiden kembali lagi ke Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ternyata pada perkembangannya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Nah, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan yang perubahan yang keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Oke, yang kedua, beberapa peristiwa yang merongrong ideologi Pancasila. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata perjuangan kita untuk menegakkan pemerintahan Indonesia tidaklah berhenti.
Pada masa itu, terutama pada kurun waktu tahun 1948 sampai 1965, terjadi pergolakan-pergolakan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Nah, pergolakan tersebut dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan erat dengan ideologi, yaitu pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI, TII, dan pemberontakan G30 SPKI. Nah, yang kedua, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Republik Maluku, dan pemberontakan Andi Aziz. Nah, yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI atau Permesta dan persoalan pembentukan negara federal serta persekutuan negara bagian, Norwegian Confederal Overlap atau BFU. Nah, yang ketiga, pada masa berlakunya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Nah, ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Nah, ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 ini berisi tentang bahwa P4 ini diperuntukkan sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, Presiden bersama-sama DPR ditugasi untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1978 untuk menyelenggarakan penataran P4. Oke, yang keempat, dinamika perwujudan Pancasila pada masa kini. Nah, pada masa kini, tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semakin kompleks dan beragam. Apalagi fenomena saat ini adalah fenomena globalisasi. Globalisasi memang seakan menghilangkan batas antar negara. Namun, hal itu sama sekali tidak akan menghilangkan rasa nasionalisme kita. Globalisasi tidak hanya mengubah selera dan gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, tetapi juga menyatukan orientasi dan budaya menuju satu budaya dunia atau world culture. Nah, dalam hubungannya dengan keberadaan ideologi Pancasila, kewaspadaan kita sebagai bangsa pada era globalisasi saat ini adalah kemungkinan adanya ancaman terhadap keberadaan ideologi dan dasar negara. Diakui maupun tidak, globalisasi menawarkan cara-cara kebebasan dengan dalih demokratisasi, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Semua itu bisa menjadi pintu bagi masuknya berbagai gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.